Sudah hadir bersama kita, Pak. Ya, Teh, saya sudah Oh masuk, ya, Teh. sudah. Baik. Ya. Bapak Ibu panitia dan para peserta. Ya, sesaat lagi acara akan kita mulai. Mohon Bapak Ibu peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya dan juga berkenan untuk menyalakan kameranya selama acara pembukaan kegiatan ini berlangsung. Terima kasih. Baik, izin Bapak Kepala, sudah siap kita mulai untuk kegiatannya? Semangat, Teh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan salam sejahtera kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Sugito Adiwarsito, MPDOR. Yang kami hormati Bapak Ibu fasilitator pelatihan dan yang kami banggakan para peserta serta panitia yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pelatihan guru calakan mikro kredensial. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya
adalah laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kegiatan, oleh penanggung jawab kegiatan, mohon maaf, Bapak Wisnu Wibawa Surya Nugraha, SEMTI. Kepada Bapak Wisnu, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Sugito Adiwarsito, MPD OR. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya di tengah kesibukan Bapak yang sangat padat ini. Yang terhormat para fasilitator mikrokredensial BBGTK Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati panitia kegiatan mikrokredensial BBGTK Provinsi Jawa Barat dan para peserta mikrokredensial yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di forum daring ini untuk mengikuti kegiatan pembukaan mikrokredensial yang insya Allah akan dilaksanakan hari ini oleh BBGTK Provinsi Jawa Barat. Salawat dan salam semoga kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya melaporkan bahwa kegiatan mikrokredensial ini merupakan penyelenggaraan perdana di tahun ini dan menjadi program piloting dalam upaya merencanakan, mengembangkan, serta melaksanakan pelatihan berbasis mikrokredensial di lingkungan BBGTK Provinsi Jawa Barat. Pada penyelenggaraan batch 1 ini, kegiatan insya Allah akan diikuti oleh 360 peserta yang terbagi ke dalam 9 kelas mikrokredensial yang masing-masing difasilitasi oleh 9 orang fasilitator yang hebat dari unsur pengembang teknologi pembelajaran di BBGTK Provinsi Jawa Barat. Para fasilitator ini terpanggil untuk berbagi pengetahuan dan praktik baiknya kepada para pendidik, khususnya dalam bidang teknologi dan media pembelajaran. Kegiatan ini insya Allah akan berlangsung mulai hari ini hingga tanggal 12 November nanti, menyesuaikan dengan kedalaman materi di setiap kelas. Pelatihan dilaksanakan secara daring dengan mode sinkronus dan asinkronus. Melalui mode sinkronus, fasilitator akan berinteraksi langsung dengan peserta dalam sesi daring yang sudah dijadwalkan. Sementara itu, peserta juga akan menyelesaikan pembelajaran secara mandiri melalui LMS Guru Carakan yang telah disiapkan. Bapak Ibu, demikian laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Kepala Balai. Kami mohon berkenan memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan mikrokredensial batch 1 BBGTK Provinsi Jawa Barat ini secara resmi. Kepada para peserta, kami ucapkan selamat mengikuti pelatihan ini. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal menuju peningkatan kompetensi, kreativitas, dan kolaborasi pembelajaran bagi guru-guru hebat di Indonesia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wisnu selaku penanggung jawab kegiatan untuk laporannya. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi mari kita simak bersama sambutan sekaligus akan membuka acara secara resmi oleh Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Sugito Adiwarsito, MPDOR. Kami persilakan. Terima kasih, Teh Indah. Suara saya terdengar dengan sangat baik kah? Cukup, Pak, terdengar jelas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Yang warahmatullahi sama-sama kita wabarakatuh. hormati, penanggung jawab kegiatan, Pak Wisnu, rekan-rekan panitia, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita untuk berkumpul di ruang Zoom meeting ini untuk sama-sama melaksanakan peningkatan kompetensi demi anak didik kita di masa yang akan datang. Karena itulah di awal tadi saya melafazkan hamdalah sebagai rasa syukur kita bersama. Yang kedua, ucapan terima kasih saya sebagai pribadi dan kemudian lembaga atas inisiatif teman-teman
PTP di BBGTK Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan langkah nyata, ini merupakan langkah strategis, pelatihan bagi teman-teman guru terkait dengan kemampuan pengembangan media dan teknologi ini yang didasari dari hasil pemetaan kompetensi. Saya tahu persis teman-teman PTP mengembangkan ini dimulai dari kesenjangan teman-teman guru, kebutuhan belajar teman-teman guru untuk berusaha untuk meningkatkan kompetensinya. Disusunlah struktur program, disusunlah kompetensi-kompetensi yang diinginkan, dan kemudian dikembangkanlah materi, dikembangkanlah media LMS, jadilah akhirnya pelaksanaan pelatihan guru calakan mikro kredensial ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian seluruh peserta. Permohonan maaf dari kami ketika dalam memfasilitasi kegiatan ini ada beberapa hal yang mungkin saja membuat Bapak dan Ibu kurang berkenan. Tapi yakinlah bahwa Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat ingin melakukan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, selamat mengikuti pelatihan. Jangan lupa Bapak dan Ibu berdiskusi sebanyak-banyaknya, berusaha untuk mengungkap berbagai hal yang mungkin saja Bapak dan Ibu butuhkan di kelas, di sekolah, karena nyatanya media pembelajaran didasarkan pada kebutuhan peserta didik di kelas, karakteristik peserta didik yang berbeda-beda tentu saja berdampak, berakibat pada pemenuhan kebutuhan media belajar yang berbeda-beda. Bapak dan Ibu silahkan melakukan analisis terhadap peserta didik Bapak dan Ibu, sehingga apa-apa yang disampaikan mungkin saja sangat general, tapi kemudian Bapak dan Ibu memiliki spesifikasi, memiliki karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, sehingga kebutuhan belajarnya berbeda-beda. Maka ruang diskusi bagi Bapak dan Ibu untuk sama-sama mencari solusi dengan para narasumber yang ada di program ini. Selanjutnya, selain Bapak dan Ibu menganalisis peserta didik, yang juga tidak kalah pentingnya adalah menganalisis kemampuan apa sehingga perlu atau diperlukan media pembelajaran yang berbeda-beda tadi. Tentu saja ketika Bapak dan Ibu hanya ingin menjelaskan operasional, hitung, bilangan cacah di bawah 10, rasanya jari jemari kita cukup. Tapi kemudian ketika pembelajaran akan dibawa lebih mendalam, mengurangkan sekian ribu rupiah dengan sekian ribu rupiah karena dibelikan sesuatu, maka Bapak dan Ibu perlu melakukan pengembangan media yang berbeda, sehingga peserta didik lagi-lagi terfasilitasi untuk kemudian memenuhi kompetensinya. Salah satu yang juga Bapak dan Ibu perlu perhatikan adalah lingkungan. Upaya ini adalah upaya memberikan lingkungan yang kondusif bagi peserta didik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, guru-guru tentu merupakan bagian lingkungan terdekat bagi peserta didik. Sehingga lingkungan atau guru sebagai bagian lingkungan ini dijaminkan kompetensinya. Sehingga tidak kesulitan ketika harus beradaptasi untuk mengembangkan media yang diperlukan. Nyatanya mereka sudah sangat maju, peserta didik kita tidak mau ketinggalan, sehingga kita perlu selalu meningkatkan kompetensi ini. Pak, Ibu yang saya hormati, keberadaan media tentu saja untuk mempermudah, tapi kemudian Bapak dan Ibu mengembangkan media juga tidak menyusahkan diri sendiri. Sekali lagi saya ulang, learners, perhatikan karakteristik peserta didiknya, task, dan kemudian kompetensi apa yang sebenarnya Bapak dan Ibu mau sampaikan kepada peserta didik sehingga diperlukan media yang sangat spesial, dan kemudian lingkungan. Karena lingkungan sangat luas dan lingkungan terdekat adalah guru, guru harus menjadi lingkungan yang akhirnya mengkatalisasi pembelajaran jauh lebih menarik, jauh lebih mudah, dan kemudian jauh lebih menyenangkan. Hasilnya pembelajaran yang mendalam. Pak, Ibu yang saya hormati, memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, perkenan Bapak dan Ibu sekalian, mari kegiatan pelatihan guru calakan mikro kredensial ini
kita sama-sama mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan demikian, selamat melanjutkan pelatihan. Kita jaga kesehatan sampai akhir nanti, sehingga apa-apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Balai telah memberikan sambutannya dan juga telah membuka kegiatan pelatihan ini secara resmi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan pelatihan guru calakan mikro kredensial. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengikuti kegiatan pelatihan guru calakan ini. Semoga pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar dan seluruh peserta dapat mengikuti semua rangkaian kegiatannya dengan baik. Selanjutnya, kepada Bapak Kepala Balai, terima kasih telah hadir bersama kami siang hari ini, dan kami persilahkan Bapak untuk meninggalkan ruang rapat ini, berkenan. Ya, Bapak Ibu peserta, acara selanjutnya adalah penjelasan LMS yang akan langsung disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan kita, yaitu Bapak Wisnu Wibawa, akan langsung menyampaikan penjelasan terkait LMS yang nanti akan digunakan Bapak Ibu semua saat melaksanakan kegiatan ini. Kepada Bapak Wisnu, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Indah. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin live. Assalamualaikum. Salam Pak Terima Kepala, kasih terima kasih banyak. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak, sudah terlihat ya tayangan saya? Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, terima kasih banyak sudah hadir di acara pembukaan ini, dan ini merupakan hari pertama kita juga untuk nanti kita bersama-sama dengan fasilitator eh, mempelajari materi-materi yang diberikan, mempelajari materi satu, dan mendengarkan penjelasan pelatihannya itu seperti apa di kelas masing-masing. Nah, di sini saya akan memberikan dulu yang penjelasan umum kegiatan tentang mikrokredensial dan materi-materi apa saja yang nanti akan Ibu ikuti di dalam kelas di LMS. Nah, Ibu dan Bapak, ini adalah tujuan umumnya yang intinya adalah kita ingin meningkatkan kompetensi spesifik kepada guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala di highlight bahwa kami menyelenggarakan diklat ini berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan yang apa yang ada di lapangan, terutama khususnya di dalam permintaan kebutuhan media pembelajaran yang saat ini sedang meningkat. Nah, Ibu dan Bapak, yang kedua adalah kita mencoba memberikan akses kepada peningkatan kompetensi yang lebih fleksibel, kontekstual, dan tidak memberatkan waktu kerja Ibu dan Bapak guru. Jadi kita akan gulirkan salah satu kegiatan program mikrokredensial ini yang inginnya bahwa peningkatan kompetensi ini akan dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, dan tidak memberatkan waktu utama Ibu dan Bapak dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang ketiga, kita ingin mendorong terciptanya budaya belajar yang sepanjang hayat, karena eh, kita tahu sendiri ya bahwa yang namanya pembelajaran itu adalah terus-menerus, tidak berhenti di sekolah saja. Terus kita ingin membangun portofolio kompetensi guru, dan yang terakhir adalah ini sebagai kita menyelenggarakan kegiatan mikrokredensial ini di tahun pertama sekarang ini. Jadi penyelenggaraan sekarang ini sebagai piloting bagi kami, dan harapannya nanti kita mendapatkan feedback yang banyak dari Ibu dan Bapak tentang kegiatan ini.
Nah, Ibu dan Bapak, hasil yang diharapkan adalah nanti Ibu dan Bapak semuanya 360 guru yang terbagi nanti kepada 9 kelas ini lulus semuanya itu mengikuti program mikrokredensial dengan baik. Dan kita mengharapkan umpan balik dari hasil pelaksanaan mikrokredensial ini sebagai bahan refleksi dan evaluasi pelaksanaan di kegiatan berikutnya. Nah, Ibu dan Bapak, ini sesi kelas di mikrokredensial. Untuk piloting ini kita mempunyai 9 kelas. Yang pertama ada kelas game edukasi digital cerdas kreatif dengan rekayasa prompt. Ini jumlah jam pelatihannya ada 24 jam pelatihan dan akan difasilitasi oleh Ibu Arita Megadomani, SSI MPD. Mangga, Bu Arita bisa menyapa dahulu, sudah ada di sini. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Wisnu warahmatullahi dan Bapak wabarakatuh. Ibu semua. Tetap Ya, semangat, semoga lancar. amin. Nah, itu Bu Arita. Yang kedua ada sesi kelas mengembangkan berpikir komputasional melalui text programming dengan Python untuk tingkat dasar. Jumlah jam pelatihannya 24 dan akan difasilitasi oleh Ibu Fitria Badru Jalil, SSI MT. Bu Fitria ada di sini? Ya, Bu Fitria mungkin akan menyusul nanti ya. Terus akan ada sesi kelas mengajar coding dengan Code.org. Jumlah jam pelatihannya 20 JP dan ini akan difasilitasi oleh saya sendiri. Saya sudah hadir di sini. Terus ada tentang kecerdasan artifisial dengan Unplugged, jumlah jam pelatihannya 20 JP, yang akan difasilitasi oleh Bapak Dr. Yudi Yanuar MT. Pak Yudi sudah hadir di sini. Ada Pak Wisnu, mohon maaf Nah, di siap. Nah, ini Pak Yudi. Itu Pak Dr. Yudi. Lalu ada pengembangan media interaktif dengan Scratch Junior untuk mengasah keterampilan berpikir komputasional siswa. Jumlah JP-nya nanti 20 JP. Ini akan difasilitasi oleh Bu Rini Pepa Wiratin. Bu Rini ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Waalaikumsalam. Wisnu, iya. Waalaikumsalam. Nah, ini adalah Bu Rini Pepa. Lalu ada sesi kelas semua bisa bikin animasi pemanfaatan KA atau kecerdasan artifisial generatif dalam pembelajaran. Jam pelatihannya 16 JP yang akan difasilitasi oleh Bapak Agus Maulani SSN. Bapak Agus Maulani ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Agus. Lalu ada sesi Sama-sama. Ya, ada ke sesi kelas penguasaan dasar kecerdasan artifisial, konsep dasar, cara kerja, dan pemanfaatan praktis kecerdasan artifisial dalam pembelajaran. Jumlah jam pelatihannya 16 JP yang akan diampu nanti oleh Ibu Irma Numiasari, ST MPD. Bu Irma ada? Ya, Bu Irma sedang ada kegiatan lain juga. Jadi mungkin nanti akan menyusul di kelas kita. Lalu ada sesi kelas kreasi media pembelajaran berbasis kecerdasan artifisial generatif. Jumlah jam pelajarannya ada 16 JP. Ini akan diampu oleh Bapak Tatang Kurniawan STMPD. Bapak Tatang hadir di sini. Hadir Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hatur nuhun Pak Tatang. Nah, ini adalah Pak Tatang. Lalu akan ada sesi kelas yang terakhir yaitu berpikir komputasional dalam pembelajaran seru dan bermakna. Jumlah jam pelatihannya ada 14 jam Enggak pelatihan. Dan akan diampu oleh Ibu Dina MIKOM MPD. Ibu Dina sudah hadir di sini? Ya, Bu Fitria, Bu Irma, dan Bu Dina kebetulan sedang ada bentrok dengan tugas lain, tapi nanti akan langsung menemani Ibu dan Bapak untuk pembelajaran di mikrokredensial ini. Ibu dan Bapak kalau dilihat nih di jadwal ya, ada yang 8 hari, ada yang 6 hari, ada yang 5 hari. Nah, ini uh, mengacu kepada kedalaman jumlah jam pelatihan. Nah, berdasarkan atau mengacu kepada Perkala Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui e-learning, dinyatakan bahwa dalam satu hari itu paling lama 3 jam pelajaran eh, yang at 45 menit. Jadi diasumsikan karena kita bertujuan untuk tidak mengganggu tugas utama Ibu dan Bapak dan diasumsikan kalau misalnya satu hari itu Ibu dan Bapak akan belajar selama 3 JP, itu ya
pelaksanaan dari jumlah jam pelatihan ini akan dibagi menjadi tiga, jadi sekitar ada yang 6 hari, ada yang 8 hari, ada yang 5 hari demikian. Nah, jadi ketika ibu dan bapak menyelesaikan apa pelatihannya, tidak harus seharian penuh kita online, tetapi ibu dan bapak tunaikan dulu tugas utamanya dan kemudian setelah menunaikan tugas utama baru mengikuti pelatihan yang ya minimal ada 3 atau 3,5 dikit lah untuk mempelajari materi-materi yang kami sediakan. Itu tujuan utamanya. Sehingga di jangka waktu ini adalah jangka waktu apa perkiraan ibu dan bapak bisa menyelesaikan eh, apa tugas-tugasnya. Kalau misalnya ibu dan bapak lebih cepat lagi, set gitu kan lebih bisa saja demikian gitu ya untuk menyelesaikan pembelajaran ini. Nah, ibu dan bapak ini adalah pola mikro kredensialnya yang kita akan cobakan di model ini. Jadi nanti akan ada lima lima aktivitas ya, 3 aktivitas sinkronus dan 2 asinkronus, 2 sesi asinkronus dan sesi sinkronus. Intinya ada 3 sinkronus. Kalau asinkronus sendiri bukan 2, tapi bisa bisa kapan saja ya. Tapi yang pada intinya saya ingin menekankan bahwa terdapat 3 sesi sinkronus di sini. Jadi sinkronus pertama kita akan lakukan di hari ini, yaitu tentang penjelasan umum, tes awal, dan materi awal. Jadi setelah Ibu dan Bapak bertemu di sini setelah pembukaan dan penjelasan umum ini, nanti Ibu dan Bapak ditunggu di kelasnya masing-masing, masuk melalui LMS Guru Calakan, menggunakan akun Simadu, akun yang sudah Ibu dan Bapak daftarkan. Kemarin kan mendaftar lewat Simadu, ke LMS-nya pun sama menggunakan akun tersebut, dan ikuti apa kelas pelatihannya di Zoom meeting bersama dengan fasilitator-fasilitatornya. Itu di sinkronis pertama. Kemudian setelah ini nanti Ibu akan melakukan pembelajaran mandiri dengan materi-materi yang sudah kami siapkan di LMS. Kemudian nanti akan ada sinkronus yang kedua tentang diskusi dan penguatan materi oleh fasilitator juga. Terus setelah itu Ibu belajar mandiri lagi. Dan terakhir kita akan selenggarakan sinkronus yang terakhir adalah kita akan bicara tentang progres akhir, refleksi, evaluasi, dan tes akhir di sinkronus yang ketiga. Lalu bagaimana jadwal sinkronus 1, 2, 3-nya kapan saja? Nah, hari ini sinkronus yang pertama, nah nanti sinkronus kedua dan ketiga itu akan dijadwalkan oleh fasilitatornya masing-masing di kelas masing-masing. Jadi Ibu dan Bapak wajib nanti masuk kepada kelasnya untuk mendapatkan informasi ini juga dari fasilitator, karena setiap jam pelajaran yang disampaikan nanti akan berbeda-beda sehingga jadwalnya pun akan sedikit berbeda juga dari satu kelas ke kelas yang lain. Nah, Ibu dan Bapak, sebagai informasi jumlah pesertanya ada 360 orang dan masing-masing kelas itu ada 40 orang per kelas. Ibu dan Bapak, saya ucapkan selamat dulu karena 40 orang per kelas ini eh, hasil dari rebutan kursi ya. Dari data kami yang masuk itu rata-rata per kelasnya di atas 100 orang lebih yang ingin mengikuti di kelas ini, tetapi kami sementara ini membatasi satu kelas ini adalah cuma 40 orang. Karena ya kasihan juga fasilitator saat ini maksimalnya baru 1 orang, baru bisa 40 orang peserta. Dan ini terdiri dari siapa aja, dari guru, ada kepala sekolah, pengawas juga masuk, ada tutor dari berbagai jenjang pendidikan yang tersebar di wilayah Indonesia. Ibu dan Bapak yang hadir di sini, menurut data yang kami dapatkan, tidak hanya guru-guru atau tidak hanya guru dan tenaga pendidikan yang ada di Jawa Barat, tetapi kami juga menerima pendaftaran kemarin sudah masuk beberapa guru yang ada dari Palembang. Yang dari Palembang hadir nggak hari ini? Ada di sini? Iya, ada yang dari NTB, ada yang dari Jawa Tengah, gitu, ya, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai informasi Ibu dan Bapak. Terus, nah ini dia, kita menggunakan aplikasi ini secara daring. Yang pertama untuk pembelajaran kita pakai LMS, namanya LMS Guru Calakan. Alamatnya di mana? Alamatnya di gurucalakan1.bbgpjabar.id. Bagi Ibu dan Bapak yang belum pernah masuk di LMS Guru Calakan, mohon ini dicatat.
atau nanti pun di Simadu memang ada linknya, tetapi tidak apa-apa juga kalau mencatatnya sekarang karena kita akan melakukan semua pembelajaran, materi pembelajaran itu akan ada di sini. Semua aktivitas, semua yang kuis, tes semuanya ada di LMS. Ini ini adalah aplikasi utama yang kita pakai di pembelajaran. Yang kedua adalah aplikasi tentang administrasi data peserta dan pengkelasan adalah Simado. Dua aplikasi ini saling terkaitan. Jadi ibu dan bapak yang yang pertama kalau yang pertama jangan lupa sih password akun Simadu karena kita masuk LMS itu lewat Simadu. Tetapi saya yakin di sini ibu dan bapak tidak lupa ya karena baru kemarin mendaftar mendaftar di kelas kita ya. Dan mudah-mudahan harapannya di hari ini bisa masuk semuanya. Gitu. Ini ya. Lalu bagaimana cara-caranya menggunakan LMS? Saya rasa ini tidak perlu diajarkan secara detail karena ibu dan bapak juga memegang handphone Android dan iPhone tidak pernah ada kursusnya tiba-tiba bisa sendiri gitu. Ini pun sama, LMS pun seperti itu. Gitu ya ibu dan bapak. Lalu, nah ini penilaian. Penilaiannya keterampilan akan dinilai dengan bobot 65% ditambah dengan pengetahuan 15% dihasilkan dari tes akhir dan ditambah nilai sikap maaf 20%. Ini harusnya 20% nilai sikapnya bukan 10%. Mohon maaf. Ah, sebentar, saya lupa apa pengetahuan yang 25% atau sikap 10%. Nanti Ibu dan Bapak di, diinformasikan kepada fasilitator tentang pembobotan ini. Terus kriteria kelulusannya adalah 90 sampai 100 amat baik, 80 sampai 90 baik, 70 sampai 80 cukup. Nah, ini batas batas batasnya yang dinyatakan lulus. Terus 60 sampai 70 kurang dan 60 kurang sekali. Nah, Ibu dan Bapak, kehadiran dan aktifnya Ibu dan Bapak ini bagian dari penilaian sikap yang akan dinilai oleh fasilitator nanti. Lalu ini adalah komitmen bersama. Jadi siapkan perangkat IT yang dibutuhkan, yaitu seperti laptop dan jaringan, karena memang kita membutuhkan ini, namanya juga ini di kelas secara daring. Perangkat ini yang diperlukan oleh Ibu dan Bapak. Terus Ibu dan Bapak harus siap belajar mandiri dengan penuh rasa tanggung jawab, karena sebagian besar yang pembelajaran kita itu membutuhkan motivasi mandiri dari Ibu dan Bapak. Berkomitmen mengikuti setiap sesi yang ditentukan dengan kehadiran yang penuh, aktif, inisiatif, kolaboratif dalam mengikuti pelatihan baik di forum diskusi maupun di forum tatap maya, dan kemudian menyelesaikan dan mengirimkan seluruh tugas kerja dan mengikuti kuis serta latihan. Ini yang perlu Ibu Bapak catat sebagai komitmen bersamanya. Lalu di agenda hari ini kita akan masuk ke LMS, Ibu dan Bapak setelah bubar dari sini. Di kelasnya, selain kelas saya yang mengajar coding dengan .co.id, nanti kita pakai Zoom ini. Lalu misalnya kelasnya Bu Arita, Bu Rini, atau kelas yang lain, itu silahkan meninggalkan nanti di Zoom ini dan masuk ke LMS melalui akun Simadunya masing-masing dan di situ akan ada tautan Zoom linknya untuk masuk ke kelas fasilitatornya masing-masing. Nanti Ibu dan Bapak akan mengikuti penjelasan kelas bersama dengan fasilitator, lalu akan melakukan tes awal. Tes awal ini fleksibel, tidak harus di jam sekarang. Nanti Ibu dan Bapak juga misalnya dengarkan dulu, udah gitu, udah selesai. Nanti mau ngerjain tes awalnya eh, setelah maghrib atau setelah isya itu boleh saja. Tapi kami buka, insya Allah sampai malam ini atau besok atau sesuai dengan jadwal dari fasilitatornya masing-masing. Terus nanti fasilitator akan memantau aktivitas peserta di hari pertama dan misalnya kalau ada peserta yang memang tidak aktif di hari ini sampai hari besok siang mungkin ya kita tidak akan ragu untuk memasukkan peserta cadangan karena kursi ini rebutan. Ibu dan Bapak kasihan kalau misalnya Ibu dan Bapak sudah dinyatakan menjadi peserta tetapi Ibu dan Bapak sama sekali tidak masuk. Kasihan teman-teman yang lain yang sudah menginginkan kursi tersebut untuk belajar bersama kami di sini mengikuti pelatihan ini. Jadi mohon kerjasamanya nanti dari Ibu dan Bapak segera masuk di dalam LMS-nya, terus segera ikuti diklatnya, dan segera bergabung dengan grup WA-nya. Nah, di mana grup WA-nya ini?
Grup WA itu di tautan yang kita sediakan di LMS. Jadi semua informasi ini ada di LMS. Jadi segera setelah dari ini masuk ke LMS-nya, lalu ikuti beberapa petunjuk sana bersama fasilitator untuk ikut pembelajaran ini. Demikian saya rasa Ibu dan Bapak penjelasan umum dari ini dari saya. Kalau misalnya ada sedikit pertanyaan, mangga sebelum kita tutup akhiri di sesi pembukaan dan penjelasan umum ini. Cukup ya, berarti sudah dipahami semua. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya undur diri, saya akan kembalikan ke Ibu Indah tadi atau Bu Dea ya untuk memandu kegiatan ini. Bentar. Hmm, Oh, Bu Indahnya nggak ada. Bu Dea? Mungkin langsung aja Pak ditutup Oke, memang kalau sudah ya. sudah selesai. Baik, kalau sudah selesai, Ibu dan Bapak silahkan meninggalkan dari Zoom ini, kecuali kelas mengajar coding dengan code.org, silahkan tinggal di Zoom meeting ini, dan bagi Ibu dan Bapak yang lain silahkan meninggalkan tinggal kelas Zoom ini dan ikut dan masuk kepada LMS-nya. Mangga dipersilakan. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih banyak. Oh, sebentar ada Pak Fikri kok ini. Raisen, Pak Fikri mau ada pertanyaan dulu. Iya Pak, saya cek LMS belum ada yang punya saya. Emang Kelas harus apa namanya? media pembelajaran menggunakan KA kok nggak salah. Kemarin Bapak, sebentar, media pembelajaran menggunakan KAS. Yang Yang nomor ini, 9, ah, nomor 9 apa berapa ya? Saya bingung untuk kontak personnya Pak, grup juga belum ada. Jadi takutnya nanti saya nggak bisa masuk, bingung hubungnya kemana. ya kalau grup itu ada di ini Pak, ada di LMS-nya. Makanya saya Ya, pastikan dulu Bapak kelas apa ya kemarin mendaftarnya. Eh, ntar, Kreasi media, penguasaan dasar KA atau apa nih? eh, yang sama Pak siapa tadi lupa dulu. Pak Agus Edit Maulana. ya, yang nomor 9 nomor berapa Pak tadi tuh yang semua jejang Pak. Yang coba ya saya tampilkan lagi di sini ya. Sebentar. Nah, yang mana Pak? Yang ini Pak, eh, kreasi media pembelajaran berbasis kecerdasan artifisial generatif. Oh, Pak Tatang Kurniawan. Nah, Mangga nanti Pak Tatangnya masih ada di sini nggak? Masih Pak, masih ada. Ini kelasnya Pak Tatang, Pak. Nanti bisa chattingan dulu sama Pak Tatang. Ya, Pak ya. Nanti dipandu, oke. mohon bantuannya Pak Tatang. Oh, Mangga, udah ada Pak mangga. ini Pak grupnya. Di ini Oh, di komen baru masuk. sok atuh. Ya, Ya. ya Pak. Masih. Pak Aulia apa? Ada apa? Ya, terima kasih Pak Wisnu. Nah, Yes. itu belum masuk di grup WA di berpikir komputasional. Grup WA itu ada di LMS ya, Pak ya. Jadi, LMS-nya apa itu selalu nggak bisa dibuka Pak. Jadi saya sudah upload di sini Pak di chat ini. Itu masih tidak dapat menjangkau halaman ini gitu Pak. LMS-nya. Padahal kemarin saya sudah buka bisa Pak. Tapi tadi pagi saya buka lagi nggak bisa Pak. Versi Pak malunya Wisnu, saya itu udah bisa. ada grup, ada chat di itu. Grup WA ada di kolom chat. Bisa dicek. Yang yang komputasional nggak ada Pak itu baru 4 ya. Ini nomor 5 nih, berpikir komputasional dalam pembelajaran seru dan bermakna. Nomor 5 nggak. Ini kan baru sampai 4 ya Pak. hari Oh yang Bapak. bawah ada ya, udah mulai Pak ya. Ya terima kasih Pak. Oke, siap. Ya, ada lagi? Cukup? Mohon izin, Pak. Yes. Siapa Eh, ini? ya, Aulia, Pak. Oh, Ibu Aulia. Kalau Ya, tadi Bapak Aulia. tadi sepertinya nama saya yang dipanggil, tapi yang berbicaranya yang lain, Pak. Mohon izin. Oh, tadi juga Pak Ya, Aulia kan?
Oh gitu ya, sama ya Pak. Oh, mohon maaf Pak. Sama, Bapak dan Eh, Ibu sekarang. oh sama ya Pak. Ya Betul. mohon izin bertanya Pak terkait password dari LMS-nya. Saya agak lupa itu didapatnya dari mana ya Pak? Apanya itu? Passwordnya, password untuk mengakses LMS-nya di Guru Calakan. Ya, menggunakan akun Simadu, Ibu. Sama akunnya. Oh, aku Madu lagi. Siap. Betul. Ya, hatur Jadi nuhun akun dan Bapak. passwordnya sama dengan akun dan password Simadu. Ya, Bu Tik Tik. Bapak Ya, izin bertanya, Pak. Sebentar Bu Bapak. Tik Tik dulu nih yang raise hand. Ya, makasih Bapak. Nah, ini Enggak. kan aku udah masuk nih ke LMS. Jadi itu langsung ke apa namanya tuh yang ada pendahuluan itu ya. Betul. Jadi itu langsung di situ langsung tes awal atau gimana Pak? Ini nanti dengan panduannya fasilitator Ibu. Oh, Ibu jadi siapa buka langsung. fasilitatornya? Dibuka langsung dulu gitu. Itunya nanti ada Zoom lagi mungkinnya di sana. Betul, Oke, ya, terima kasih gitu. Bapak. Oke, Pak Didi ya tadi yang mau ini. Iya, betul, Pak. Ya, mangga Pak Itu Didi. saya udah masuk ke LMS, Pak, tapi itu belum biru, Pak, belum bisa diklik, masih ditutup aksesnya. Sudah masuk ke LMS? Sudah. Kemudian pas saya mau klik belum biru, Pak, masih terkunci gitu, belum dibuka sama adminnya mungkin ya, Pak. Sebentar, Bapak masuk LMS atau masuk Simadu? LMS yang guru carakan satu, Pak. Oh, sudah masuk. Bapak Iya, kelas siapa namanya? kelas yang 5, Pak, kreasi pembelajaran. Kreasi pembelajaran. Eh, Iya, sudah, kreasi media pembelajaran, Pak. oh iya dengan Pak ini ya, Pak Pak Tatang, Pak Pak Tatang. Tatang. Iya, Ya, Pak belum Tatang. dibuka, Pak, aksesnya. Oke. Pak Ya, Tatang nanti, Pak Tatang masih di sini? Masih. Siap. Mungkin perlu dicek yang settingan publish atau belumnya, Pak. Nanti di teman-teman lihat. Sudah dipublish ini. Siap. Nanti dipandu sama Pak Tatang ya, iya, Bapak. makasih, Pak. Oke. Ya, Pak Risha, Pak Didi sudah ya? sudah, Pak, sudah. Bu Risha, Pak Risha, Bu Risha, Bu Risya, Pak. Bu Risha, mangga. Ya, Pak, saya mau tanya, saya udah masuk ke LMS, cuman kok modulnya belum muncul ya, Pak ya? Ibu kelas Kelas penguasaan dasar, penguasaan dasar penguasaan pada dasar, penguasaan penguasaan dasar dasar mana KA ya, ya Pak? dengan Bu Irma ya. Iya, betul. Ya, Oke. eh Modulnya belum muncul. ya, pas saya buka teh kosong gitu. Oke, sebentar Bu Irmanya lagi tidak ada di sini. Tapi Ibu Ibu bis Bu Irma sebentar. Teman-teman yang fasilitator kalau Bu Irma ada ininya nggak sih WAG-nya? Ada yang tahu nggak? Bu Irma sudah di WA. Tadi beliau malah yang ngumpulin WA grupnya Pak Wisnu. Sudah di Oh chat, iya. di kolom chat. Oh sudah. Beliau yang pertama nomor 1 kayaknya. Oh iya Bu, di kolom chat minimal masuk dulu grupnya. Nanti kita bisa tanya-tanya ya Bu Risha tadi ya dengan di grupnya. Coba lihat Oh Bu ya, Irma baik, itu Pak. ada di nomor 1 nih. Penguasaan dasar kecerdasan artifisial tuh nomor 1 tuh. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke. Lalu mana lagi? Siapa lagi? Ada pertanyaan lagi? Bapak, boleh izin bertanya? Enggak. Siapa ini? Punten. Alis, Bapak. Alis. Bu Alis ya, mangga. Iya, ini saya lagi nyobain masuk ke LMS, tapi passwordnya saya lupa, Pak. Itu gimana ya? Nah, password Simadu, Bu. Password Simadu, password Simadu itu kalau masuk kan pakai nick ya, Pak ya? Pakai nick Betul. sama password. Nah, kalau password Simadu yang ada nicknya itu inget, tapi nggak bisa masuk terus. Kenapa ya, Pak ya? Harusnya itu sih. Pakai nicknya Itu ya. juga. Ah. Ibu kelas apa?
Berpikir komputasional yang apa tadi belajar lebih seru yang tadi Pak. Oh, yang ini ya, yang Bu Dina ya. Bu Dina, sebentar. Mbak Dea, kalau yang kalau ke Simadu bisa masuk nggak sih, Bu? Pak Si Ibu, Wisnu, Madu bisa kan pakai nick ya Pak, pakai nick betul. sama passwordnya itu Pak masuk. Wisnu, saya izin live ya. Pak Tatang ini? Iya, izin live Iya. karena ini sudah bikin Zoom baru yang di kelas. Oh, sudah ya? Ah, Iya, mangga, mangga, makasih. mangga, Mangga. mangga. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Bapak izin menambahkan boleh? Boleh, mangga. Siapa ini? Saya Haryati Ningsih dari Kota Banjar. Terkait dengan permasalahan Ibu tadi, saya juga awalnya seperti itu, Bapak, untuk emailnya itu dimasukkan nick seperti halnya masuk ke akun Simadu ya, Pak ya. Kemudian passwordnya menggunakan password Simadu. Namun ternyata gagal. Nah, ternyata untuk emailnya itu bukan nick, Pak, yang dimasukkan, tetapi akun Gmailnya. Oh iya. Iya, akun Gmailnya. Jadi bukan nicknya. Ibu tadi Oke. mungkin memasukkan nick, jadi gagal terus gitu. Bapak, Bapak Iya, izin. soalnya saya juga masuk nick gagal terus. Ya, Bapak Iya, izin. jadi yang dimasukkan Gmailnya, Bu. Sebentar, Alamat sebentar. Gmailnya, Ibu dan akunnya. Bapak, ada penjelasan dulu dari Mbak Suci ini atau siapa? Ya, saya Pak dari Oke. Dwi. Ibu Bapak bisa dilihat nanti di biodata Simadu ya, email yang didaftarkannya apa. Nanti Bapak dan Ibu bisa masuk ke LMS Guru Calakan menggunakan email yang didaftarkan di Simadu. Kemudian passwordnya menggunakan password yang sama dengan akun Simadu. Kalau nggak bisa, dicoba 1234567 8 untuk passwordnya. Sudah saya masukkan di kolom chat ya Pak, tata caranya. Oke. Makasih, Dwi. Ya Pak. Itu ya. Ya, Iya Ada Pak, lagi? dicoba dulu. Iya. jadi coba Terima mudah-mudahan bisa. kasih. Ya. Oke. Ada lagi? Bu Izin Nadia Eko? bertanya, Bapak. Bapak izin Nadia? bertanya. Ya, mangga. Untuk Ya, password di selamat. akun Simadu itu bisa diganti nggak ya, Pak? Hmm, Passwordnya. Kan itu sudah ditentukan dari akunnya ya. Dari ya. Simadu itu. Pak Dwi bisa bantu nggak ini? Bisa Pak, tapi kalau masuk LMS kalau nggak bisa pakai akun Simadu boleh 1234567 8 tadi Pak. Oke, berarti bisa diganti ya, Ibu Nadia. Ya di sama sendiri. Bapak, Oke. saya belum bertanya. Itu tadi bukan Nadia. Oh, Ya, ya udah mm, sekarang Bu Nadia yang bertanya. ya, ya izin bertanya Pak. Ini masih terkait untuk masuk tuh ke LMS, iya kan? Nah, Mm-mm. terus masih belum bisa tuh Pak pakai password yang dari guru calakan juga belum bisa. Terus yang 1234567 8-nya juga belum bisa. Terus solusinya gimana ya Pak? Sebentar, Ibu ngecek emailnya nggak? Bagaimana Pak? Ibu ngecek email Sudah, yang dari Simadunya, sudah saya masukkan emailnya yang sesuai dengan di Simadunya. email yang terdaftar. Kalau masuk Simadu sekarang bisa kan? Simadunya udah bisa masuk, cuma yang untuk login ke LMS-nya yang masih belum bisa. Sebentar, kayaknya nggak mungkin deh ini. Mungkin pakai email Simadu sudah. Pakai Sudah, password yang sama dengan Simadu sudah. ya, Betul, sudah. sudah Pak. Pak. Bisa Pak, bisa, wes. Oke. Bisa. Terima kasih ya Pak. Enggak. Cukup ya? Ada lagi? Ada Cukup ya? Bapak. Karena waktunya sudah ini juga. Saya belum bisa masuk aja ini. Siapa? Saya dengan Bu Sri Melati Dewi nyoba dengan akun yang Gmail yang dulu masuk. Itu Bentar, masuk gini dulu. Ibu sudah masuk Simadu. sudah. Coba lihat emailnya apa. Emailnya yang Gmail SRWLN Dewi Gmail. Benar, itu di Simadunya itu. Iya, karena masuk ke LMS yang dulu ikut GeoGebra itu. Nah, Dulu jadi teh. kalau masuk pakai itu tuh GeoGebra lagi LMS-nya gitu. Oh, Ibu kelasnya siapa? Pak Agus, Pak Agus Maulani. ya. Oh, Ibu masuk dulu grupnya Pak Agus baru live barusan. Oh gitu, ini belum ada gitu di chat belum ini. Ada, ada.
Baru aja live dia. Oh gitu. Yang Ah, mana lihat sih? lihat di WA-nya chat. sebentar. Lihat di chat nih mumpung ibu jangan di dia itu di nomor mana ya barusan Ini pelatihan baru BK sampai nomor 6. Terus nomor mana ya Pak ya? Kreasi. nomor Pak Agus Maulani nggak ada ya sebentar karena BBK MC animasi pelatihan BK KA penguasaan dasar kecerdasan Saya spesial. yang bisa animasi Pak, tapi di sini Nah belum ini ada. nih MC animasi Yang KA mana Pak? nomor 4 nih saya copy lagi ya Iya, siap Pak. tuh. Nah itu. Yang ini yang baru ya Pak ya? Hmm? Yang mana? Oh ini. Iya iya Pak. Saya masuk Oke ya. dulu. Cukup ya Ibu dan Bapak? Iya Bapak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Mangga silahkan masuk ke kelasnya masing-masing. Sekarang ini masih ada 105 orang, berarti masih banyak yang masih tinggal di sini. Saya tutup di sesi ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Izin live. Mangga. Terima kasih Bapak, izin live. Mangga. Nuhun Pak, izin lab. Siap, mangga Ibu. Bapak izin live ya. Yang di kelas coding dan kecerdasan coding dengan Koto RG jangan live ya. Kita pakai kelas ini, pakai Zoom ini. Yang Python Pak, apa live juga? Iya, yang Python live. Yang Oke, siap. Python itu coba Bapak udah masuk grupnya belum? Ini kebetulan di chat udah dituliskan sama mereka nih. Baru join Pak, maaf. Ah? Baru join. Di sebentar, kelas Python mana ya? Bapak masuk dulu LMS-nya. Udah masuk, aman. Oh ya Aman. udah. Oke, Ya. maka live. Ya. Nah, si Zoom-nya ada di LMS siapa ya? Maka silakan. Nuhun ya. Nuhun Pak. Nuhun. Ya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nih? Ini kelas, apakah ini kelas coding semuanya nih? Sudah kelas coding ya? 54. Oke, saya tunggu sebentar. Kayaknya ada kelas yang masih ada beberapa orang nih yang yang bukan kelas coding. Ibu dan Bapak, teman-teman yang terdaftar bukan di kelas coding dan dengan kode 2RG, mangga eh, meninggalkan kelas di Zoom ini dan masuk bergabung ke Zoom yang sudah disediakan di kelasnya di LMS. Ya Pak, izin sebentar mau bertanya Pak. Saya Ya. Novia di SDN Jalan Cagak, ikutan codingnya sama Budina Pak. Eh, Ya, Cek di LMS belum muncul yang coding dari yang ini Pak. Apa nanti di-upgrade dulu ya? yang Budina, Yang ini, yang pelatihan yang sekarang. konten Budi yang tapi sudah masuk ke LMS sudah bisa. Nggak bisa, cuman ininya eh, modulnya belum ada Pak. Oh, oke, coba Ibu ikuti dulu aja. Grup Budina ada grupnya nggak di sini? Oh iya. Udah Pak, udah masuk ke grupnya Budina. Berarti Oke, nanti tunggu coba sama Budina aja ya. langsung dengan Budina. Ya,
kebetulan saya sedang ini Pak, sedang pelatihan juga sama Bu Dina, tapi dengan LPD yang lain Pak. Jadi Oh ya wis, aman itu atuh. aja. Iya, Ya, hatur nuhun oke. Pak. Siap, mangga. Sudah ya. Sebentar, saya akan tampilkan dulu ini. Oke, sebentar. Bapak izin, Ya, saya Sunandar Pak dari Purwakarta. Di list namanya belum tercantum Pak, yang dari SPN 2 Pesawahan. tulis nama siapa? List apa peserta ya? Kalau LMS-nya sudah bisa masuk belum? Udah masuk, Oh ya udah aman, nggak apa-apa. aman lah. Ya, Pak, ini untuk kelas kecerdasan artifisial, bukan ini kelas untuk coding dengan Koto2RG. Bu Ririn mengajar coding dengan Koto2RG, ada grup WA-nya, ada di LMS. Ibu dan Bapak masuk dulu LMS. Terus, apa ini? Oke, cukup ya? Oke, cukup deh. Baik, Ibu dan Bapak, sebentar. Saya akan lihat dulu daftar peserta ya. Si Ica. Baik, Ibu dan Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, eh, sudah memastikan Ibu dan Bapak bersama kelas saya di kelas kita adalah tentang coding, maaf, mengajar coding dengan menggunakan code.org. Sudah betul? Ya, kalau begitu saya akan ini dulu. Buka share. Share tentang data peserta. Saya akan ini dulu ya, Ibu dan Bapak, yang coding dan Koto ERG. Ingin absen dulu deh sambil kenalan. Yang pertama, Ibu Adiani Purman Azhari ada nggak? Belum ada ya. Pak Ahmad Saya Setiawan, ada Adihiani, Pak. Pak Bu Adiani ada? Ada Pak saya, Adihiani. Oke. Kalau Pak Ahmad Setiawan, Pak Ahmad Setiawan belum ada. Siti Nur Parida Ya, saya Pak hadir. hadir ya. Sebentar, saya buat salinan dulu. Ini yang salinan. Bu Adiani ada. Bu Ai ada. Oke. Bu Anggi Agus Naini Indah. Hadir Pak. Yes. Lalu Bu Anissa. Hadir Pak. Ya, Bapak, begini tapi saya saya masih belum bisa masuk LMS. siapa ini? Bu Anissa. Ini teh Bu Anissa. Iya, Bukan. Pak. Bu Anissa dua perangkat ya? Ini saya bareng ininya bareng di sekolah Oh, Pak ininya jadi sama yang sebelah. oh iya. Iya, Ini Bu Anissa tuh yang Siti Aisyah ini bukan? bukan. Iya, itu sebelah. Oh, emang satu sekolah dengan Siti Aisyah? Iya, satu sekolah. Iya, satu sekolah. Luar biasa, bestinya jika nate. Iya, Daftarnya bareng SD cuman Negeri yang Cirata. LMS
yang saya, kalau yang Bu Siti Aisyah bisa. Oke, nanti dulu ya. Kita sama-sama Yuk. nanti ya. Bu Astri Ningdia, ada? Astri Ningdia nggak ada kayaknya. Pak Cucu Munawaroh, Pak Cucu juga nggak ada ya. Bu Cucu Munawaroh mungkin nih. Namanya juga Munawaroh ya, Bu Cucu. Pak Dani Husna Rahman, ada Pak Dani? Nggak ada. Bu Dede Hernawati, Ada, Pak. iya Bu Dede kelihatan namanya nih. Mana Bu Dede, Oh, Bang? Pak. Iya, Pak, mohon maaf saya off cam juga karena iya jaringannya kurang bagus di tempat saya. Ya, Kemudian Pak itu untuk instansinya waktu saya daftar pelatihan ini belum saya edit. Saya pindah sekolah bukan di SMPN 3 Ranca, tapi sekarang di SMP Negeri 2 Tambak Sari, Pak. Tapi sekarang sudah saya edit di Simadunya. oke. Nggak apa-apa. Siap, Iya. si Madu edit. Oh, mantap. Bu Dedeh Indra ini, oh ada dua Bu Dedehnya. Bu Dedeh Indra ini sudah hadir belum di sini? Oh, Bu Dedeh itu diganti ya. Bu Emalia Fatimah. Ya, hadir Pak. Izin maaf Oke, risik. oke, nggak apa-apa. Ibu Frida Novelina. Hadir, Pak. Bu Frida ada ya? Ya, ada, Mana Pak. Bu Frida? Hadir. Oke, ada nih namanya Bu Frida Novelina. Pak Jimnastiar Nur Hambali. Pak Jimnastiar nggak ada. Pak Haryono. Pak Haryono tidak ada. Pak Heriadi Yusman. Pak Heriadi Yusman tidak ada juga. Bu Iis Nusyifa Rahayu. Bu Iis nggak ada juga ya. Pak Ilham Muhammad Fadilah. Hadir, Pak. Pak Ilham mana Pak Ilham? Hadir, Pak. Ini, Pak. Oke, siap. Lalu Pak Iman Abdurrahman. Hadir, Pak. Oh iya, Pak Iman siap. Tinggali. Lalu Islamiyah, Bu Islamiyah atau Ibu ya? Bapak? Islamiyah? Tidak ada. Ati Nisa? Istik, Istaya. Bu Kurniawati? Bu JK, Kak Kurniawati juga nggak ada. Pak Muhsin Johnsri Manalu? Pak Muhsin? Tidak ada. Bu Nur Hikmah Wijaya? Bu Nur Hikmah juga tidak ada. Bu Povi Susanti? Eh, Nur Hikmah Wijaya ada di sini, tapi kok nggak bunyi ya? Bu Nur Hikmah? Bu Nur Hikmah? Mungkin lagi sedang away dia. Bu Povi? Bu Povi juga ada. Hadir, Pak. Oh, ada ya? Ada. Pak Risep Rinaldi? Hadir, Pak. Oke, Mas. Makasih, Pak Risep. Eh, sebentar. Povi sudah, Rinrin tadi sudah ya? Ada, Pak. Siapa Risep? Ada Bu Rizka Mediani. Rizka, Rizka Mediani nggak ada. Saadah Mariati, Ibu Saadah.
Bu Saada juga tidak ada. Bu Santi Hartini, Bu Ada Santi Pak, hadir, hadir. hadir. Oke. Ada. Namanya siapa di sini? Santi. Oh, ada. Santi, Pak. Santi Susanti di sini. Santi Oh, Hartini, Pak. Ada. iya, 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 ada. Iya, makasih. Bu Tiana Dara Lugina, tidak ada. Pak Tony, suhu. Oh, siap hadir, Pak. Siap Oh, hadir. siap. Hadir. Makasih. Sudah diunggul. Pak Us, Pak. Pak Uswandi belum kedengaran nih. Oh, Pak Uswandi barusan ada. Kok jadi tidak ada? Hadir Pak, hadir. Oh, ada. Bu Farah, Bu Farah belum masuk ya? Bu Farah. Ini tiga orang ini saya pernah ketemu nih berarti nih. Pak Willy Alawiyah, Pak Willy. Ibu Willy, Bu Willy Alawiyah ada di sini. Hadir Bapak. Oh, ada. Bentar Bu Willy ya. Lalu Bu Wulandari Nur Fitriani. Bulan tidak ada. Payana Andriana. Payana tidak ada. Payova. Hadir, Pak. Ibu. Oh, Ibu, maaf. Aduh, mohon maaf Bu Yova. Ya, nggak apa-apa. Oke. Lalu Bu Yuni Sarah. Wis, saya punya Bu Yuni Sarah. Ada juga Bu Yuniarti di sini. Bu Yunis, dia Ayu Ratih. Ada Bu Yunis. Ah, Bu Yunis ada di sini. Bu Yunis. Halo Bu Yunis. Bu Yunis tidak ada, tetapi namanya ada. Baik, Ibu dan Bapak lumayan sudah ada. Satu lagi Pasu siapa tadi ya? Pak Sudarman gitu? Pak Sunandar. Pak Sunandar. Ya, Pak Sunandar nanti saya tambahkan ya, ini catatan dari saya saja. Tapi selama Pak Sunandar masuk LMS, berarti Pak Sunandar sudah masuk. Ya. Termasuk Bu siapa tadi? Bu Dedehnya ya? Bu Dedehnya juga kalau mau masuk, masuk saja. Ya, baru masuk Pak, baru pulang sekolah. Oh, oke. Masuk juga ya dengan Bu Dedehnya ya. Saya tahu ada di samping Bapak, Bu Dedeh. Ya. Baik, Ibu dan Bapak, sebentar. Siapa tadi yang belum masuk di kelas saya? Di LMS-nya? Maaf Pak, saya masih nyari mau ke animasi. Oh, Bu Yuniarti mau ke animasi sebentar. Saya share lagi ke animasi ya, punten nih. Bu Yuniarti ada? Oh, oh, saya nggak ada kok. Oke, gini. Bu Yuniarti juga nggak ada nih. Oh, ada, tapi pindah device. Sebentar Ibu dan Bapak ya, saya akan bantu dulu Bu Yuniarti. Saya nyari tentang grup WA-nya Pak Iman Abdullah. Kalau yang grup WA-nya animasi ya Bu ya. Nah ini dia. Ini animasi. Itu grup WA-nya. Mangga nanti akan di situ. Share screen. Ibu dan Bapak saya akan ngasih penjelasan umum dulu tentang bagaimana kita belajar di coding dan microcredential. Ini dulu deh. Ibu dan Bapak, yang pertama saya akan menjelaskan dulu deskripsi pelatihan kita. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana mengajarkan coding dengan menggunakan code.org. Di sini Ibu dan Bapak akan mempelajari kurikulum Computer Science Fundamental atau ilmu-ilmu dasar komputer. Ini ilmu dasar komputer kurikulumnya itu yang disediakan sama code.org itu ada 6. Dari A, B, C, D, E, F.
Nah, semuanya levelnya tuh jenjangnya akan sedikit berbeda-beda. A biasanya untuk kelas-kelas awal, kalau di Amerika sana tuh A tuh untuk TK ya, TK SD kelas 1 gitu ya. Berhubung di kita mah kan mulai codingnya itu di kelas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Jadi nanti ini bisa kita sesuaikan. Nah, terus F itu yang paling tinggi levelnya. Nah, itu jadi ada kurikulum di tentang computer science yang disediakan oleh Kota 2RG dan kita akan mempelajari itu. Yang kedua, saya akan mengajak Ibu dan Bapak juga ikut dalam professional learning yang disediakan di Kota.org. Terus nanti saya akan bantu masuk di menyelesaikan pembelajarannya tentang professional learning ini dan mendapatkan sertifikat professional learning karena dengan mendapatkan sertifikat professional learning dari Kota.org itu menyatakan bahwa Ibu dan Bapak memahami kurikulum tentang dasar ilmu komputer ini dan siap mengajarkannya nanti di kelas. Terus yang ketiga, Ibu dan Bapak nanti saya ajak untuk membuat sesi kelas, jadi memanfaatkan fitur-fitur di Kota.org tentang bagaimana mengajarkannya dan mengontrol aktivitas-aktivitas siswa dengan yang namanya itu sesi kelas. Ini nanti saya akan mengajak Ibu dan Bapak memanfaatkan apa yang disediakan oleh Kota.org untuk mengajarkan khususnya coding ya tentang coding ini kepada siswa-siswa kita. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa coding dan kecerdasan artifisial kan sekarang sudah menjadi kebijakan baru ya oleh Pak Menteri masuk ke dalam kurikulum. Terus saya kemarin bertemu dengan beberapa guru-guru di Purwakarta, di Subang, terus di Kabupaten Bandung Barat. Eh, Tantangan yang utama itu adalah bagaimana secara praktik ini tuh mengajarkannya. Saya sudah tahu, saya sudah ikutan pelatihan, BIMTEK gitu kan. Tetapi tantangan baru kan, duh saya teh pas ketika di kelas, saya teh kudu mikir deh. Kan itu yang menjadi pertanyaan besar kita teh, bahaya kabar udak. Saya tuh harus nyusun lagi modul dan segala macam, terus naonin deui. Nah itu dari berangkat dari sana, masukan-masukan dari teman-teman. Lalu saya melihat ada sebuah potensi alternatif kurikulum yang disediakan di internet dan ini bisa kita adaptasi untuk kita ajarkan di kelas kita dan yang namanya itu adalah code.org ya. Nah, tujuan pelatihan kita yang pertama saya akan mengambil tagihan itu jadi Ibu dan Bapak harus memperoleh keterampilan mengajarkan dasar coding. Nah, mengajarkannya itu gimana? Terus pakai kurikulum yang ada dengan menggunakan kurikulum dari Kode.org ini. Terus memiliki keterampilan dalam mengelola kelas virtual. Itu tujuan utamanya. Nah, indikatornya ketika saya mengetahui bahwa Ibu memperoleh keterampilan mengajarkan dasar coding adalah Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat juga dari Learning Professional Kode.org. Itu menjadi indikator bagi saya. Terus memiliki keterampilan dalam mengelola kelas virtual, indikator buat sayanya adalah Ibu dan Bapak nanti sudah membuat sebuah kelas virtual. Itu, ya. Nah, ini dia. Menyelesaikan program professional learning untuk yang nomor satu dan membuat sesi kelas menambahkan siswa itu kelas yang tujuan yang kedua. Tujuan yang pertama dan keempat, kalau misalnya dua ini bisa tercapai, itu berarti sudah bisa tercapai semuanya. Itu indikatornya. Nah, ini pola kita, Ibu dan Bapak. Tadi saya sudah jelaskan juga di awal bahwa kita akan melakukan 3 kali sinkronus hari ini, lusa, dan lusa nanti. Yang pertama saya akan ngasih dulu penjelasan umum tentang coding dan kode kayak gini. Terus nanti tes awal saya buka sampai besok. Jadi tidak harus sekarang Ibu dan Bapak karena mungkin sedang riuh juga. Terus kalau misalnya sekarang break sekaligus 360 orang, biasanya server kami masih ada keterbatasannya, jadi agak down sedikit. Jadi ini saya bebaskan dulu saja Ibu dan Bapak melakukan tes awal. Tapi setelah ikut dengan saya di sini, terus nanti setelah asar misalnya melakukan tes awal ya kita tes awal. Maka silahkan saya buka. Terus nanti kita Ibu dan Bapak akan belajar asinkronus. Terus lusa kita sinkronus lagi, terus asinkronus. Terus terakhir kita akan sinkronus untuk progres akhir, refleksi, evaluasi, dan tes akhir. Ibu dan Bapak, saya ingin membangun di sini adalah budaya kolaborasi, budaya berbagi. Jadi semua pelajaran saya akan checkpointnya adalah bagaimana Ibu dan Bapak aktif di dalam berkolaborasi di forum, terus menyampaikan praktik baiknya, terus
terus budaya berbaginya itu yang akan saya lihat menjadi salah satu penilaian bagi saya untuk aku lulusan nantinya. Nah, ini struktur programnya kita pakai 20 JP saja, Ibu dan Bapak. Jadi tidak banyak, maksudnya tidak akan banyak tugas yang harus diemban nanti sama Ibu dan Bapak. Ini akan sangat fleksibel selama Ibu dan Bapak mengikuti semua arahan dari panduan yang dari pembelajaran yang saya simpan di LMS. Insya Allah mungkin di bawah 5 hari pun ini Ibu dan Bapak saya rasa sudah bisa selesai dalam mengikuti pembelajarannya. Karena saya tidak mempatok, misalnya hari ini sekarang harus materi 1, hari kedua materi 2 tidak. Bagaimana kecepatan Ibu dan Bapak selama misalnya dalam 6 hari tersebut Ibu dan Bapak bisa menyelesaikan semuanya sampai akhir, that's fine buat saya. Gitu. Nah, yang pertama sesi apa saja yang akan kita bahas nanti tentang apa itu Code.org, terus membuat sesi kelas coding dengan Code.org dan pembelajaran dasar-dasar ilmu komputer A sampai F di Code.org. Terus yang ketiga ada proyek akhir. Nah, semuanya materi ini saya buatkan video pembelajarannya. Semuanya dalam bentuk video. Jadi mudah-mudahan dengan gaya visual dan ya video ini gitu ya bisa lebih jelas lagi Ibu dan Bapak nanti mempelajari materi-materinya. Nah, terus ini dia rangkaian pembelajarannya. Di pendahuluan ada pengantar, silahkan baca. Di situ saya coba jelaskan serinci mungkin apa apa yang menjadi tujuan atau apa yang diharapkan dari setelah Ibu dan Bapak mengikuti pelatihan ini saya simpan di sana. Terus yang kedua, saya harap Ibu dan Bapak gabung sekarang dengan grup WA saya. Grup WA saya sudah simpan di link LMS. Kalaupun misalnya dan juga di chat ini tadi ya, kalau misalnya silakan gabung itu dulu. Terus untuk melakukan tes awal. Terus, nah, sesi 1, apa itu, kita akan belajar tentang apa itu Code.org. Kita kenalan dulu. Apa sih Code.org itu? Dia menyediakan apa? Fitur unggulannya apa? Nah, saya udah simpan ini apa itu Code.org di video. Saya udah bikin videonya. Terus nanti ada juga welcoming message dari Hadi Partovi, namanya. Itu adalah direktur dan foundernya Code.org. Dia pakai bahasa Sunda, bahasa Inggris ya maksudnya. Jadi Ibu dan Bapak bisa terjemahkan ke dalam bahasa Sunda lewat lewat fungsi otomatis dari YouTube. Kalau mau juga itu juga kalau mau bisa bahasa Sunda mah. Tapi minimal pakai bahasa Indonesia. Silahkan itu ada dicermati. Tetapi checkpointnya adalah saya ingin nanti Ibu dan Bapak di sini membuat aktivitasnya namanya mari mulai dengan perkenalan. Di mari mulai dengan perkenalan itu tuh Ibu dan Bapak nanti mengenalkan diri, apa motivasinya dan segala macamnya. Nah, ini yang menjadi titik poin saya, checkpoint ini yang ingin melihat bagaimana keaktifan Ibu dan Bapak dalam mempelajari materi-materi ini. Gitu. Sesi 2 kita akan masuk ke dalam membuat sesi kelas dengan Code.org. Semuanya pun saya pakai video tentang pengantar membuat sesi kelas. Sini saya bagi 2 bagian, bagian 1 dan bagian 2. Checkpointnya adalah refleksi di sesi 2. Nah, nanti di sini tugas Ibu dan Bapak adalah membuat sesi kelas Ibu dan Bapak sendiri. Jadi masuk ke Code.org, membuat sesi kelas sendiri, dan memasukkan nama-nama siswa-siswanya sendiri di sesi kelas Ibu dan Bapak. Itu nanti menjadi tangkapan layar saya. Dan tangkapan layarnya itu nanti harus dikirimkan lewat LMS sebagai tugas utamanya. Sesi ketiga lah kita nanti akan membahas full tentang apa itu dasar ilmu komputer. Dari semua kurikulum yang disediakan oleh Code.org, dasar ilmu komputer adalah yang menjadi fondasinya untuk siswa nanti belajar tentang coding, gitu ya. Jadi saya akan mengajarkan dulu tentang dasar ilmu komputer ini. Setelah misalnya Ibu selesai di dasar ilmu komputer, Ibu dan Bapak bisa masuk ke kurikulum-kurikulum lainnya di Code.org, mau ada AI, mau pakai proyek tentang dancing party, tentang bikin musik, coding apapun gitu ya, selama fondasi ini yang harus Ibu pelajari, dasar-dasar ilmu komputer ini. Nah, di sini akan dijelaskan tentang pengantarnya apa, kurikulum dan metode pembelajaran dasar ilmu komputer seperti apa. Saya buatkan videonya juga.
Terus nanti Ibu praktik tentang sequencing dengan sprite, loop, event, kondisional, fungsi, variabel, dan proyek akhir. Nah, naon nah eta teh Ibu dan Bapak? Nah, eta teh salah satu istilah-istilah dalam coding. Step-step dalam coding. Nah, nanti Ibu pelajari video-video yang sudah saya buat. Terus checkpointnya adalah di refleksi sesi 3. Semua refleksi ini adalah checkpoint dan bentuknya adalah forum diskusi. Jadi Ibu dan Bapak nanti setelah bikin refleksinya, itu yang lain harus bisa melihat, saya buka untuk bisa melihat, dan disitulah Ibu dan Bapak berbagi praktik baiknya dan menemukan kalau misalnya itu ada inspirasinya, terus menemukan berbagai pengetahuan dari sesama peserta. Saya ingin membuat begitu kelas saya. Terus di akhir, proyek akhir saya itu cuma 2, tidak banyak-banyak. Yang satu, membuat sesi kelas, ibu dan bapak sendiri, tangkapan layarnya yang saya akan lihat. Yang kedua, ibu dan bapak mendapatkan sertifikat professional learning. Sudah 2 itu saja, dan tidak susah. Gitu. Tetapi dengan 2 bukti itu, berarti ibu dan bapak, saya meyakini ibu dan bapak nanti sudah tahu foto RG dan sudah tahu cara mengajarkannya. Itu ya. Nah, di penutup itu ada refleksi akhir, bukan akhir ini. Akhir, di refleksi akhir ini lebih ke sedikit opsional sih kalau saya, tapi dari wrapping dari semua kesimpulan semuanya dan ada tes akhir. Komitmen bersama saya sudah sampaikan tadi di pembukaan bahwa Ibu dan Bapak saya harapkan berkomitmen untuk mengikuti setiap sesi yang ditentukan dengan kehadiran penuh. Nah, ini saya tunjukkan sedikit tentang LMS saya. Mana ya? Iya gitu. Ya, stop share dulu. Share LMS. Share. Bukan ya? Kelihatan nggak ini teh? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ya, Pak. Pak. Kelihatan. Sebentar. Oh, di saya takutnya Ibu benar nggak kelihatan. Nah, sekarang harusnya kelihatan. Nih, sedikit saja sebelum kita asar. Nih, Ibu dan Bapak, LMS-LMS-nya. Saya bisa melihat bagaimana keaktifan Ibu Bapak di sini dari view progress-nya. Terus dari pengantar pelatihan pun saya sudah siapkan di sini, ya, pola dan struktur programnya. Silakan informasinya ada. Terus di pengantar sesi 1 ada oleh-oleh dari saya, pantun buat Ibu dan Bapak tercinta. Ini pengantarnya. Cermati dengan baik-baik apa yang akan dipelajari di sini. Terus, nah ini yang saya sebut dengan video-video yang saya siapkan tentang belajar tentang Koto 2RG itu. Ya, pelajari video-video yang sudah saya buat. Checkpointnya adalah ada di sini. Checkpoint pertama ada mari mulai dengan memperkenalkan diri Anda. Ya, sudah ada. Pak Sunandar, terima kasih banyak. Bu Pak Tony, terima kasih banyak. Ya, saya tunggu teman-teman yang lainnya untuk juga memberikan perkenalkan motivasi dan pengetahuan awal tentang .org itu seperti apa. Sudah selesai di sini, silahkan mau lanjut ke pengantar sesi 2, silahkan. Sesi 2 pun di sini ya ada kado ulang tahun lagi buat Ibu dan Bapak. Pantun pantun pusaka. Ini video saya. Di sini ada bagian 2. 2 bagian, silakan pelajari. Checkpoint saya akan ada di refleksi sesi 2. Begitu seterusnya, di sini ini agak sedikit banyak pembelajaran tentang dasar-dasar ilmu komputer, karena di sini saya akan mengajak Ibu dan Bapak juga untuk masuk di professional learning-nya, di Kotoreki dapat sertifikatnya. Ikuti panduan-panduan ini,
Insya Allah Ibu dan Bapak bisa lulus mendapatkan sertifikat Kota 2RG. Ini semua pakai video juga dari saya. Jadi semuanya saya pakai video. Nah, terus di sesi 4 pun sama. Di sesi 4 ini tentang proyek akhir dan pelatihan, Ibu dan Bapak tinggal unggah semua tugas-tugasnya di sini. Unggah, tugasnya tidak berat, cuma dua tadi. Terakhir kita penutup. Ada pertanyaan dulu? Sambil Ibu dan Bapak kita tunggu ya, di tempat saya sedang azan. Kita tunggu sebentar. Amin. Pak, izin bertanya. Enggak, tapi sebentar ya, saya dengarkan dulu adzan. Oh iya, iya. Makasih, Pak. La ilaha illallah. Baik, sebentar saya akan menjawab dulu pertanyaan Bu Povi tadi ya, Bu Povi. Saya lupa, saya teh udah nulis ini jadwal sinkronus kita. Ini saya sudah sampai disimpan juga di LMS, Ibu dan Bapak. Tanggal 6 kita ketemu lagi ya. Saya akan cek progresnya Ibu dan Bapak. Jam mau jam berapa? Jam 2, jam setengah 2. Jam 2, Pak. Jam 2. Jam 2. Pak Iman aja kali yang mau jam 2 mah. Jam 3, Pak. Aduh. Jam 3 mah pas asar. Jam 2 weh biasanya namanya. Setengah Jam 2 mah berapa? siang-siangnya. Jam 2 aja, Pak. Jam 2 tuhnya. Tuh, udah deh. Jam 1, Pak, jam 1. Wadah. Jam 1 belum selesai, Pak. Sekolahnya. Jam 2, Pak. Karunya nu sanes Bapak eta cenah anu teu acan selesai. Pak, jauh. Jam 1 masih Ngajar jam jam 2 1 mah. saja. Kalau jam 2, setengah jam kemudian sudah asar, Pak. Nah, kalau gitu saya minta izin Tanggung kalau sekalian aja. jadi Setelah asar. setengah asal mah saya nggak bisa. Tong atuh karunya ke saya. Cuman asalnya agak digeser gitu. Misalnya gini, jam 2, udah setengah jam deh guys asar eta teh bener. Ditulis. Jam, Tapi memang cocoknya jam 2 sih nya. jam 3 kan sudah beres tuh sholat. Jam 3 kumaha? Jam 3 aja, Pak. Ayeuna teh asar jam. Nah, asar di saya mah jam 3 ayeuna teh. Rada telat gitu asar saya. Pernah nama setengah 3 tadi tanya. Sami Pak, Sami di lumayan dikit ada. nuju asar, Pak. Sami nuju asar di dikit. Oh nya, sami. Berarti asar teh jam 3 ayeuna mah. Ada ya teh. Ibu Bapak, pertemuan kedua kita coba dulu jam 2 ya.
Iya, Pak. Oke. Siap, Tos, siap, siap. tos bungkus lah bungkus. Tabuh dua Pak Us bungkus. Oh, saya teh malah dari message ke sini, pantesan. Tuh. Terus itu tadi ya jadwalnya ya. Sudah dicatat kan? Beda sehari-sehari doang. Berarti tanggal 6 dan tanggal 8. Yang terakhir Beres. tanggal 8. Tanggal 6 dan tanggal 8. Betul. Terus tadi ada yang bertanya, Bapak itu teh si videonya semuanya di YouTube atau yang lain juga bisa melihat? Ya, saya simpan di YouTube. Terus memang saya sengaja dipublikan, udah dipublish. Terus tetapi kita sudah merasakan sendiri ya, meskipun banyak yang namanya pembelajaran di YouTube, tetapi kalau misalnya pembelajarannya tidak terpola gitu tuh malah liar sendiri. Ya enggak? Nah, menjadi keuntungan Ibu dan Bapak, maksud saya menjadi sebuah strategi buat saya kumpulkan bahwa pembelajaran itu di dalam satu LMS ini, biar Ibu dan Bapak pembelajaran itu step by step dari mana ke mana, terus nanti checkpointnya seperti apa, karena saya bikin menjadi sebuah pembelajaran atau sebuah pelatihan yang terstruktur gitu ya. Dan itu sih. Jadi semua materi saya akan saya simpan di YouTube. Nanti nanti teh pas ketemu teh apa saja kita diskusi dan saya akan melihat progresnya. Misalnya, saya tidak akan ngasih materi banyak karena materi saya sudah saya simpan di YouTube semua di video itu. Gitunya. Nah, eh sebentar saya akan membantu dulu Bu Iin. Bu Iin, bagaimana Bu Iin teh? Cen? Bu Dedeh, Pak maaf di LMS saya kok belum ada modulnya. Oh, sebentar Bu Dedeh tadi itu sempat turun dulu. Tapi harusnya ada sih. Kalau yang lain ada modul saya kan? Kalau saya belum bisa login, Pak. Siapa? Ya, Pak, Reset. ada. Ada ya? Ada, Pak. Itu saya itu di chat Pak Isep, Pak siapa? Pak Risep. Pak Reset, ya. Loginnya pakai email Bapak yang terdaftar di Simadu, sudah? Sudah apa dicoba tapi tidak bisa login. Username, password salah katanya. Terus pakai password yang Simadu sudah? Sudah. Kalau Pakai tidak pakai yang password 1234567 Sudah, tapi belum bisa juga. belum bisa juga? Ya, Oke, minimal masuk grup saya dulu ya. Saya simpan di chat dulu nih. Mana grup saya sebentar. Oke, yang belum bisa masuk minimal masuk grup WA dulu nih. Saya simpan di chat. Bu Nur Hikmah, kenapa sama juga? Iya, Bapak belum bisa masuk di di LMS-nya. Password sama Oke, emailnya masih salah. Makasih. iya. Terus Bu Iin juga grupnya Pak itu grupnya Bu Iin. Itu grup saya di chat. Tinggal klik di situ. Baik, Ibu dan Bapak ada yang perlu ditanyakan lagi? link grupnya mana ya, Pak? Loh, nggak muncul. Oh, Belum. saya salah. Malah ke Bu Anissa sebentar. Bu Anissa doang dong yang lihat. Tah, ada ya? Ada sudah? Oke, terima kasih. Sebentar. Ibu dan Bapak, setelah dari sini silahkan yang pertama kali adalah kerjakan dulu yang tes awalnya. Saya coba lihat ada yang sudah mengerjakan tes awal belum di sini. Oh, sudah ada. Bu Fatimah malah sudah selesai. Benar-benar lagi banyak. Wes, luar biasa. Oke, Pak Tony juga sudah benernya banyak juga. Tuh 20, Pak. Ah, ya segera tuh teteh. Soalnya kan cuma 25. Luar biasa Ibu dan Bapak teh. Oke,
Ibu dan Bapak, terus yang belum bisa masuk LMS, kita chat di grup. Saya ingin tahu screenshotnya seperti apa. Terus kalau misalnya diperlukan nanti saya pinjam dulu username dan passwordnya gitu ya. Yang belum bisa. Nanti kita coba bereskan di. Ada lagi yang mau dibahas? Cukup, Cukup? Pak. Alhamdulillah. Cukup, Pak. Enggak. Cukup. Ibu dan Bapak, kalau begitu terima kasih banyak. Saya tunggu lewat LMS komunikasi kita nanti, terus ditunggu di setiap checkpointnya dan tunggu praktik baiknya. Terus insya Allah kita akan ketemu lagi untuk progres di tanggal 6 pukul 2 siang. Gitu ya. Demikian pertemuan pertama kita. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun, Pak. Nah, saya tutup ya. Ya. Atur nuhun.